Oke, setelah kita mempelajari tentang bagaimana kita mempersiapkan project untuk aplikasi, kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana kita membuat kontrak dengan menggunakan protokol buffer. Nah, kesempatan kali ini kita akan memasuki tahap bagaimana kita mengimplementasikan protokol buffer sehingga bisa digunakan sebagai sebuah service pada Spring Framework. Nah, di sini kita memiliki dua buah window. Ada window kiri dan window kanan. Window kiri ini kita tampilkan proto dari sub output yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan kita akan coba membuat implementasi dari sub output tersebut. Nah, langkah pertama adalah kita harus melakukan kompilasi terhadap apa yang sudah kita bikin. Jadi protokol buffer itu adalah suatu kontrak, suatu pesan, suatu serialization protokol yang harus kita kompilasi ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman yang disupport ada banyak, salah satunya adalah bahasa pemrograman Java. Untuk project back office kali ini, kita menggunakan Maven sebagai dependensi manajemennya. Dan untuk dapat melakukan kompilasi dari proto ke bahasa pemrograman Java, maka kita memerlukan sebuah protokol buffer plugin. Di sini tidak perlu kita melakukan instalasi, saya hanya akan menunjukkan saja. Protobuf Maven plugin di sini dia akan berperan sebagai compiler atau generator yang akan menggenerate kode dalam protokol buffer seperti ini menjadi kode dalam bahasa Java. Nah, karena di sini protobuf Maven plugin sudah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga dia akan otomatis membaca semua proto yang ada di dalam backoffice proto, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Kita langsung straightforward saja kita lakukan kompilasi. Caranya adalah dengan mengaktifkan window Maven dari panel sebelah kiri IntelliJ. Kemudian kita buka atau kita expand pada plugin, kemudian terdapat protobuf, kita expand juga. Kemudian di situ terdapat banyak compiler. Mana yang akan kita pakai dan bagaimana menggunakannya? Di sini utamanya kita akan menggunakan dua buah compiler. Compiler pertama adalah protobuf compile, kemudian compiler kedua adalah protobuf compile custom. Apa beda dari keduanya? Protobuf compile yang ini akan melakukan kompilasi untuk semua message. Jadi semua message yang ada di sini, message itu akan dikompil oleh protobuf compile. Sementara protobuf compile custom ini digunakan untuk melakukan kompilasi pada service beserta RPC satu paket. Dia akan dikompil dengan menggunakan protobuf compile custom. Nah, selanjutnya kita harus mengeksekusi kedua buah protobuf compiler tersebut satu demi satu. Satu dulu, tunggu selesai, baru kemudian yang kedua. Kita mulai dari protobuf compile dulu. Double klik pada protobuf compile,
Kemudian akan muncul window pada sebelah bawah di tab Run atau di panel Run. Nah, di sini kita tunggu sampai dia menyelesaikan proses kompilasi. Kalau ada warning bisa kita abaikan selama proses kompilasinya sukses. Di sini ada tanda build success. Kalau sudah, kita bisa tutup sini. Kemudian kita lanjutkan dengan mengeksekusi protobuf compile custom. Kita tunggu juga sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah proses kompilasi tersebut menghasilkan kode yang kita inginkan. Caranya adalah dengan mengecek pada project structure. Di project structure terdapat dua folder utama, yaitu source dan target. Hasil kompilasi dari atau generasi dari protokol buffer tadi, dia masuk ke dalam target. Kemudian ada di generated sources, kemudian ada protobuf. Nah, di sini ada dua folder atau dua package utama dari protobuf hasil kompilasi, yaitu Java dan gRPC Java. Untuk Java sendiri, ini akan berisi semua message-message yang dikompilasi dengan menggunakan protobuf compile. Semua yang dikompilasi dengan protobuf compile akan masuk di folder Java. Tadi kita mengkompilasi keuangan.proto, maka kita bisa lihat, kita bisa cek di sini sesuai dengan package Java package yang didefinisikan. Di sini bisa kita lihat Java package-nya IDGO PPS Backoffice Protobuf, IDGO PPS Backoffice Protobuf ada di sini. Kita bisa lihat ada di dalamnya keuangan. Keuangan ini adalah outer class dari keuangan proto. Di dalamnya sudah pasti terdapat sub output. Kita bisa cari dengan menekan Ctrl F. Nah, di sini ada si sub output yang merupakan outer class dari sub output itu sendiri, seperti yang ada di sini, si sub output. Nah, selanjutnya kita cek juga hasil kompilasi service stubnya di gRPC Java dengan package yang sama. Nah, di sini proses kompilasi untuk service ini hasil generated code-nya itu akan dibuat per service, sehingga sub output service, output service, kegiatan service, dan seterusnya akan menjadi satu file terpisah seperti itu. Jadi sub output service yang sudah kita rancang sebelumnya akan ada di folder atau ada di file sub output service gRPC. Dari sini kita bisa pastikan proto yang telah kita rancang sudah berhasil dikompilasi ke dalam kode Java. Akan tetapi kompilasi tersebut tidak ada gunanya jika tidak kita implementasikan apa yang terjadi pada masing-masing service. Untuk itu, langkah selanjutnya kita akan membuat implementasi untuk masing-masing service tersebut atau masing-masing prosedur. Di sini kita dinamakan gRPC karena dia merupakan salah satu varian dari RPC atau kepanjangannya adalah Remote Procedure Call. Jadi yang dipanggil adalah sebuah prosedurnya. Di sini prosedur itu ditandai dengan keyword RPC
Jadi semua yang RPC itu merupakan sebuah prosedur. Nah, kita akan membuat implementasi dari masing-masing prosedur tersebut dengan cara membuat kode Java pada source main Java. Nah, di sini sebaiknya kita membuat kode di dalam suatu package, jadi tidak langsung kita buat dalam rootnya. Di sini sudah tersedia package, akan tetapi kalau ingin menggunakan package yang lain, maka bisa dibuat package sendiri. Nah, sementara itu kita akan gunakan package yang ada. Kita masukkan di service, kemudian ada dalamnya budget. Nah, kita akan buat di sini sebuah file bernama sub output service. Nama bisa sembarang, terserah apa saja. Akan tetapi direkomendasikan untuk menambahkan akhiran service supaya dapat dengan mudah dibedakan dengan utility yang lain. Nah, sudah kita tambahkan ke dalam Git. Kemudian di sini kita sudah membuat sebuah file Java yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan hasil generated code dari proto tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah ini bisa kita expand atau collapse saja panel sebelah kirinya untuk memperluas tampilan. Nah, selanjutnya kita supaya kelas atau file yang kita buat ini dikenali sebagai sebuah gRPC service, maka kita harus annotate kelas ini dengan gRPC service, add gRPC service. Nah, di sini bisa kita enter atau kita double klik sesuai dengan selera. Nah, kemudian di sini kelas yang kita buat sudah dikenali sebagai gRPC service. Kemudian kita harus menentukan kelas yang kita buat ini akan mengimplement service yang mana. Karena kita akan membuat implementasi dari sub output service, maka di sini kita harus extend dengan sub output service, atau bisa kita copy paste dari sini saja. Sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk memunculkan autocomplete kita bisa tekan Ctrl space secara bersamaan. Di sini ada 6 buah rekomendasi dari autocomplete. Kita pilih yang implementation base. Kita double klik atau enter. Nah, maka di sini service sub output service akan mengimplementasi sub output service dari protokol buffer. Selanjutnya, setelah kita mengextend sub output service dengan sub output service implementation base, selanjutnya kita harus mengoverride prosedur mana yang akan kita implementasikan. Dalam kasus ini prosedurnya bernama by output, maka kita ketik by output, maka dia akan memunculkan rekomendasi nama yang sesuai. Jika rekomendasi tidak muncul, kita bisa letakkan kursor kita di sini, kemudian kita tekan Ctrl space. Nah, maka kalau tidak ada rekomendasi lain, hanya ada satu buah rekomendasi, dia langsung mengimplement code-nya. Nah, selanjutnya di sini body dari prosedur by output bisa kita hapus. Terlihat
By output di sini memiliki dua buah parameter. Parameter pertama adalah request, parameter kedua adalah response observer. Request ini sendiri itu merupakan parameter pertama dari hampir mungkin bisa dibilang dari semua prosedur yang diimplementasikan akan memiliki dua buah parameter. Parameter pertama melambangkan parameter dari protonya, di sini berarti merepresentasikan request by output. Kemudian parameter kedua dari hasil implementasi, response observer, merupakan implementasi dari return value pada proto, yaitu sub output response. Terlihat dari tipe datanya yang sama, sub output response, di sini juga sub output response. Nah, selanjutnya maka kita harus melakukan sesuatu di tengah-tengah ini. Sesuatu itu bisa berupa put-in logic atau fetching database atau doing some I/O task atau hal yang lain yang kita rasa merupakan implementasi sebenarnya dari service tersebut atau dari prosedur tersebut. Dalam kasus ini, by output itu akan mengambil data dari database, kemudian mengembalikan nilai-nilai dari baris data di database. Nah, untuk melakukannya, maka pertama kita harus mengauto-wirekan baik itu channel maupun konektor. Nah, untuk melakukannya simpelnya kita bisa mengcopy dari yang lain. Misalnya dari output service. Di sini kita copy saja. Intinya ada di sini. Kita copy. Nah, ada 4 buah variabel yang auto wired, sifatnya auto wired, yaitu channel TCD AXAPP gRPC channel. Di sini merupakan channel yang nanti mengarah ke DCD AXAPP.ppsGoID. Kemudian ada 3 buah konektor. Konektor pertama adalah Simplex JDBC template, yang mana konektor ini mengarah ke database Simplex. Kemudian SimproAX JDBC template atau kita namakan di sini SimproAX connector itu mengarah ke database SimproAX atau back office yang lama. Kemudian ada back office connector yang mengarah ke database back office yang baru. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki channel, kemudian 3 buah konektor ke database, kita akan mulai melakukan implementasi. Nah, di sini yang kita lakukan adalah melakukan query ke dalam database SimproAX connector. Nah, kita di sini untuk contoh masih akan menggunakan database yang lama dikarenakan database yang baru belum siap. Jadi untuk contoh saja kedepannya bisa diganti dengan query dan channel yang bersangkutan serta konektor yang sama. Nah, di sini kita mulai melakukan query dengan cara membuat objek dari data akses. Jadi kita bikin data akses service gRPC, new
blocking stop. Nah, jadi data access service gRPC ini merupakan sebuah gRPC atau kita sebut dengan client stop dari data access service yang berfungsi melakukan query. Kemudian new blocking stop berarti kita membuat sebuah stop yang baru yang bersifat blocking. Jadi kalau dalam konteks I/O terdapat dua macam interaksi. Yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus di sini bersifat blocking, artinya ketika proses itu terjadi, sebuah thread akan dikunci sehingga tidak dapat digunakan oleh proses yang lain. Sementara untuk yang kedua, asinkronus itu kalau di Java dinamakan dengan future. Maka tadi terlihat ada new future stop. Nah, di sini maksudnya adalah asinkronus. Tapi karena implementasi asinkronus itu jauh lebih panjang daripada sinkronus, karena asinkronus harus memanfaatkan event listener, sementara untuk yang sinkronus atau blocking kita cukup menggunakan baris-baris kode yang minimal. Nah, di sini blocking stop atau future stop juga sama, memiliki parameter yaitu channel. Channel di sini kita isi dengan DC DIX gRPC channel karena kita akan mengarahkan data access service gRPC ini ke channel back office yang ada di DC DIX app.bps.id. Nah, selanjutnya setelah channelnya dibentuk, kita akan mulai mengeksekusi query. Eksekusi query dilakukan dengan cara memanggil fungsi atau metode execute batch. Nah, di sini terlihat pada autocomplete execute batch itu memiliki parameter bertipe query. Untuk itu kita ikuti dengan mengetikkan query. Nah, selanjutnya di sini muncul banyak autocomplete recommendation. Kita pilih yang ada new builder dan build dalam satu baris kode. Jadi di sini kita pilih query new builder build. Kita enter. Nah, sampai di sini bagian yang harus kita tambahkan itu adalah bagian antara new builder dan build. Jadi di sini kita turunkan, kemudian kita panggil fungsi-fungsi atau metode pelengkapnya. Query pada data access service gRPC itu memiliki tiga buah metode. Dua buahnya bersifat wajib atau mandatory, satu buah bersifat tidak wajib atau optional. Bagian yang wajib adalah konektor. Di sini dipanggil dengan setCon. Kemudian yang kedua yang wajib adalah setSQL. Nah, con di sini itu memiliki parameter bertipe konektor. Konektor ini kita isi dengan satu di antara tiga buah konektor yang sudah kita persiapkan, yaitu SimpleAX atau backoffice. Kita ambil SimpleAX karena kita ingin memanggil query dari database SimpleAX atau backoffice yang lama. Kemudian SQL di sini kita isikan sesuai query yang ingin kita eksekusi. Nah, query ini harusnya terlebih dahulu disimulasikan
pada database management tools seperti SQL Management Studio atau dbeaver. Tapi karena saya tidak berada di kantor, sehingga saya tidak bisa mengeksekusi atau mensimulasikan di dbeaver kecuali saya melakukan remote terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang di kantor, silahkan simulasikan terlebih dahulu untuk memastikan hasilnya tepat. Untuk itu, untuk mempermudah, saya copy sedikit dari sini untuk memberikan insight. Kemudian saya pastekan pada SQL di sini dan saya sesuaikan beberapa tabel dengan tabel yang sesuai. Contoh, di sini BPS output saya ganti dengan BPS sub output karena saya akan melakukan query dari sini. Kemudian karena di sini by output, artinya kita mau mengambil semua sub output berdasarkan outputnya, maka BPS sub output ini harus kita inner joinkan dengan BPS output, di mana K program BGA, KD program BGA sama dengan P KD program BGA. N tahun sama dengan tahun, kegiatan sama dengan kegiatan. Nah, ini bisa kita enter, kita kasih indentasi untuk readability-nya. Ini bisa kita tambahkan slash n, backslash n, kemudian kita tambahkan di sini n b kegiatan output. Ini harusnya KD ya, KD output sama dengan K KD output. Di sini juga kita kasih KD juga KD. Nah, seperti ini. Kemudian where P ini merujuk ke BPS output, rec ID sama dengan rec ID. Nah, dua buah parameter ini, con dan SQL, sudah kita isi. Terus kapan parameter yang opsional tadi, yaitu params, itu kita gunakan jika query kita mengandung suatu name param atau binding parameter yang ditandai dengan adanya titik 2 di depannya, titik 2 kemudian diikuti namanya, maka kita harus memasukkan nama yang dibinding ini ke dalam params. Caranya dengan menggunakan set params. Terlihat set params di situ bertipe struct. Pada protokol buffer, struct itu merupakan wrapper dari map. Jadi cara pakainya mirip dengan map. Ingat ketika kita menggunakan parameter itu kita pilih autocomplete yang mengandung new builder dan build dalam satu baris kode, sehingga kita pilih yang ini. Dan di antara new build dan build barulah kita tambahkan kode. Nah, di sini kita tuliskan put field. Put field ini berupa key value pair, yang mana key-nya atau parameter pertamanya merupakan nama parameter yang dibinding. Misalnya OKRecID. Kemudian parameter keduanya adalah value-nya. Seperti terlihat, value-nya di sini bertipe value. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya, value di sini merupakan suatu tipe data yang disediakan oleh Google untuk menghandle atau mengextend fungsionalitas dari tipe data yang bersifat primitif. Artinya kemarin itu kita sampaikan
Tipe data primitif itu tipe data yang tidak dapat bernilai 0. Jika tidak terisi nilainya, maka default value akan digunakan. Nah, sementara di sini kita gunakan value sebagai wrapper atau sebagai kelas yang lebih high level untuk menghandle 0. Nah, di sini OKRecID bertipe value kita dapatkan dari parameternya. Parameternya dari request get output recID. Output recID ini merupakan parameter pada fungsi atau prosedur by output. Prosedur by output tadi memiliki parameter request by output yang memiliki satu buah parameter, yaitu output recID bertipe value. Maka kita langsung bisa tempelkan di sini karena memiliki tipe data yang sama. Nah, selanjutnya ini kita lengkapi dengan titik koma. Kemudian execute batch ini akan menghasilkan sebuah return atau sebuah result, yang mana kita akan tampung di sini result. Kemudian kita menggunakan fitur autocomplete untuk mendetermine tipe datanya. Pada result kita klik, kemudian kita tekan Alt Enter. Di sini kita Alt Enter, terus kita pilih create local variable result. Nah, maka di sini tipe datanya akan otomatis terisi. Oke, kemudian selanjutnya kita akan baca apa yang ada di dalam result ini. Nah, mengingat kembali bahwasanya prosedur by output sesuai dengan yang didefinisikan di sini itu akan memiliki tipe data sub output response, yang mana sub output response ini digunakan sebagai wrapper dari error dan result. Resultnya berupa bernama batch bertipe sub outputs. Nah, karena di sini kita menghandle error dan data dalam satu pesan, maka kita letakkan sebuah try catch block untuk menghandle error. Try kurung buka kurung tutup, kemudian pastekan yang kita cut tadi, kemudian kita ketikkan catch exception spasi i. Nah, di bagian ini kita akan menangkap errornya dan memasukkannya ke dalam atribut error pada respon sub output respon. Untuk melakukannya, di sini kita memiliki, tadi sudah dijelaskan, parameter kedua dari implementasi by output adalah respon observer, yaitu observer yang digunakan untuk mengirimkan respon. Respon di sini harus bertipe sub output respon sesuai dengan yang ada di dalam IDL protonya. Nah, kita gunakan itu di sini. Response observer on next. Jadi selalu gunakan on next untuk mengirim data. Nanti parameter di sini, parameternya itu adalah data yang dikirimkan, tipenya sama dengan yang ada di dalam IDL RPC-nya.
yang mana berisi sub output response. Selanjutnya, on next harus bagian paling akhir dari response observer haruslah bertipe on complete. Response observer on completed. On next harus diakhiri dengan on completed. On next ini bisa dipanggil berkali-kali, lebih dari satu kali sesuai dengan jumlah data yang ingin dikirimkan. Nah, selanjutnya kita isikan pada on next ini yang dikirimkan adalah sebuah error. Sebuah error itu ada di dalam response bertipe sub output response. Kita buat buildernya new builder build. Nah, bagian tengahnya kita set error. Errornya ini berupa value, maka ingat value adalah wrapper, salah satu yang di wrap adalah string. Maka kita bikin builder dari value builder new build, kemudian di tengah-tengahnya kita set string value, yang mana value yang dimasukkan adalah message dari error gitu. Nah, di sini kita sudah selesai menangkap error dari apa yang kita proses. Karena setiap proses itu berpotensi terjadi error. Nah, berikutnya kita akan menangkap data dari result. Langkah pertama yang ditangkap adalah errornya dulu. Jika proses query menghasilkan error, maka error itu yang terlebih dahulu kita tangkap. Untuk mengeceknya, kita menggunakan metode hash error pada result. Kita cek if result hash error, maka menandakan adanya error di sini. Kita lakukan sesuatu yaitu throw new exception, di mana parameter dari exception adalah pesan errornya yang kita ambil dari result get error get string value. Kemudian selebihnya adalah else if result has batch. Nah, batch di sini adalah data yang dikirimkan dari hasil query. Di sini kita akan olah dengan menggunakan get batch. Get batch itu bertipe record, artinya multi record, multi row, sama dengan multi row. Nah, di sini kita lakukan get record list. Kita ambil semua recordnya, kemudian kita lakukan sesuatu. Kita gunakan for each, atau kita gunakan stream saja. Jadi pada Java, untuk melakukan pengolahan sebuah list, kita dapat menggunakan kombinasi stream dan collect. Di antara stream dan collect, kita bisa lakukan sesuatu message by message atau elemen by elemen pada list itu. Nah, di sini kita ketikkan stream diikuti collect. Nah, di sini barulah kita lakukan sesuatu pada tengah-tengahnya. Misalnya kita lakukan map. Nah, map di sini kita terlihat hasil dari stream dari ini adalah struct. Jadi yang di stream atau elemen pada masing-masing list tadi
itu bertipe struct. Maka di sini kita akan coba bikin penampung dengan variabel s. Kemudian apa yang kita lakukan dengan s ini? Kita akan ambil field map-nya. Jadi kita ubah dari struct menjadi map dengan memanggil metode getFieldMap. Map ini adalah key value untuk setiap baris, di mana key-nya itu merupakan nama kolom. Nah, setelah kita map, maka kita mendapatkan return value dari map ini adalah sebuah map yang mempunyai key bertipe string dan value bertipe value. Nah, di sini kita lakukan sesuatu. Misalnya kita map lagi, karena bertipe map kita atau map itu merepresentasikan record atau row, kita ketikkan saja rect. Kemudian rect ini setiap baris map string value ini kita akan map ke dalam apa yang diterima oleh response observer. Nah, kita akan coba simulasikan di bawahnya ya, di sini. Response observer on next sub output response new builder, sama seperti yang di bawahnya tadi yang di exception. Hanya saja kalau di exception di sini yang dipanggil adalah set error, maka yang di atas yang kita panggil adalah set batch, dimana yang diterima oleh set batch adalah sub output. Nah, karena yang diterima adalah sub output, kita ketikkan sub output new builder build. Antara new builder dan build kita isikan add all record. Jadi add all record ini terlihat tipe data yang diterima adalah sub output. Karena di sini yang diterima adalah sub output, maka ini menentukan apa yang kita lakukan pada map di sini. Pada map di sini kita berarti akan memap rect yang bertipe map string value seperti ini menjadi bentuk sub output. Caranya kita membuat sub output dulu, sub output new builder build. Nah, di tengah-tengahnya ini barulah kita isi datanya. Misalnya set kode ini bertipe value, kita ambilkan dari kolom bernama kd sub output. Maka pada record kita get nama kolomnya kd sub output. Kemudian selain kode kita juga memasukkan nama rect get sub output. Nah, nama field yang kita ambil disesuaikan dengan nama field yang dikembalikan pada query. Tadi direkomendasikan untuk melakukan simulasi pada SQL Server Management Studio atau dbeaver untuk mendapatkan nama-nama kolom yang dikembalikan. Nah, di sini sudah selesai kode nama. Sebenarnya selanjutnya ada lagi, misalnya rect ID gitu kan. Tapi rect ID tadi kita bisa generalisasi, kita bisa membuatnya menjadi lebih global dengan membuat sebuah variabel atau metode helper. Metode ini bertipe, kita copy saja dari output service ya, metode ini bertipe private.
Nah, set track info adalah nama dari helper method tadi yang akan memasukkan isian dari record info. Record info itu kalau kita lihat dia berupa seperti yang ada di sini ya. Record info sama yang ada di sini. Di output atau sub output juga ada record info. Nah, di sini bertipe record. Record ini seperti yang dijelaskan merupakan 6 atribut yang ada pada setiap database atau setiap tabel yang kita rancang. Nah, di sini kita sudah global membuatnya menjadi sebuah fungsi helper yang tinggal kita panggil di sini. Set nama, set track info, kita menggunakan helpernya dengan parameter rack-nya. Nah, sudah sampai di sini sedikit banyak sudah oke. Kemudian hasilnya dari collect ini kita tampung menjadi sebuah variabel, misalnya sub outputs. Kemudian kita gunakan fitur autocomplete dengan menekan Alt Enter. Kemudian pilih create local variable sub outputs. Nah, terlihat tipe dari sub outputs digenerate secara otomatis oleh IntelliJ IDEA dengan tipe list, di mana masing-masing elemennya bertipe sub output. Ini sama dengan yang kita butuhkan pada all record di sini. Maka tinggal kita copy sub outputs ke dalam all records. Nah, selesai. Di sini kita sudah mendapatkan atau sudah selesai membuat implementasi dari satu buah prosedur pada service sub output service. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan untuk melihat apakah service sub output service yang sudah kita implementasikan dikenali oleh si Spring Framework. Untuk itu kita perlu menjalankan service ini atau service Spring-nya secara umum dengan menggunakan Maven plugin. Buka Maven pada panel kanan, kemudian cari pada plugins, ada Spring Boot. Jika opsi ini belum tersedia, maka refresh di sini terlebih dahulu dengan menekan tombol refresh ini, reimport all Maven project. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, pada Spring Boot bagian plugins Spring Boot ada command Spring Boot run, kita jalankan itu. Kemudian pada panel bawah kita tunggu sampai prosesnya kurang lebih selesai, ditandai dengan servernya listening. Nah, biarkan dia selesai dulu. Dia sedang melakukan kombinasi antara compiling, generating source, dan running itu sendiri.
Nah, di situ terlihat ya bahwasanya server sudah listening. The RPC server started listening on port 90 90. Di atasnya, persis di atasnya itu kita bisa melihat sederetan service yang sudah berhasil diregister. Di sini terlihat sub output service termasuk salah satu service yang berhasil diregister. Nah, berarti sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil mengimplementasikannya sebuah prosedur pada service sub output service dengan sukses tanpa adanya error. Maksudnya error di sini adalah compile time error. Selanjutnya kita harus mengetes pada saat runtime apakah ada error yang terjadi. Nah, nanti pengetesan itu akan kita lakukan satu paket dengan pada saat kita membuat client code-nya. Sekian untuk sesi ini, kita lanjutkan lagi sesi berikutnya pada video berikutnya.